Sobat Vibrasi Semesta. Di balik setiap nama, tersembunyi lebih dari sekadar huruf atau bunyi. Ada frekuensi, ada getaran. Dan getaran itu bukanlah sesuatu yang netral. Ia memiliki arah. Ia bisa membuka jalan atau menutupnya. Ia bisa menjadi kunci atau menjadi rantai. Dalam dunia yang tampak seperti kebetulan dan kehendak bebas, nama adalah kode vibrasi yang ikut menulis skenario takdirmu. Manusia sering mengira bahwa nama hanyalah tanda pengenal, sebuah simbol yang membedakan satu individu dari yang lain. Tapi semesta tidak mengenali simbol secara dangkal. Semesta mengenali energi di balik simbol. Dan nama, seperti mantra kuno, membawa medan energetik yang mempengaruhi cara seseorang bergerak, berpikir, merasa, dan mewujudkan hidupnya. Bab 1. Nama sebagai sidik energi. Setiap huruf memiliki frekuensi. Dalam bahasa kuno seperti Ibrani, Sanskerta, hingga aksara Jawa, setiap huruf bukan hanya lambang fonetik, tapi mewakili kekuatan arketipal tertentu. Bahkan dalam ilmu numerologi, setiap huruf dikaitkan dengan angka, dan setiap angka memiliki resonansi. Resonansi itu mempengaruhi pola. Saat seorang bayi lahir, ia masih seperti air jernih, netral. Lalu dunia memberinya nama. Dan sejak saat itu, air jernih itu mulai membentuk pola, melingkar, memutar, atau bahkan membentur dinding. Nama adalah getaran pertama yang melekat dalam kesadaran manusia. Setiap kali nama itu dipanggil, energi itu diperkuat, dan diperkuat, hingga ia menjadi identitas. Dan identitas menjadi arah. Arah itu menjadi takdir. Apakah namamu membawa kedamaian atau pertarungan? Apakah ia seperti angin lembut atau seperti badai? Semua itu bukan sekadar soal bunyi, tapi tentang vibrasi. Bab 2. Nama dan hukum resonansi. Semesta bergerak dengan hukum resonansi. Apa yang kamu getarkan, akan kamu tarik. Apa yang kamu ucapkan, akan membentuk realitas di sekitarmu. Nama adalah afirmasi yang tak sadar. Nama adalah doa yang terus diulang oleh orang lain, oleh dirimu sendiri. Bayangkan seseorang yang bernama Bahagia. Setiap orang yang memanggilnya sedang mengirimkan energi kebahagiaan kepadanya. Secara tidak langsung, semesta mendengarkan. Dan getaran itu terkumpul. Jika ia sadar dan hidup selaras dengan makna namanya, maka namanya menjadi pintu. Tapi jika ia tidak mengenal vibrasi di balik namanya, maka nama itu bisa menjadi suara kosong yang hanya menggema di luar dirinya, tanpa kekuatan. Di sisi lain, nama yang membawa vibrasi berat atau negatif juga bisa menjadi beban tak kasat mata. Ada nama yang menyiratkan kesedihan, keterikatan, bahkan kehancuran. Bukan berarti orang yang memilikinya pasti celaka. Tapi ia harus bekerja lebih keras untuk mengubah arah vibrasi itu. Entah dengan kesadaran, atau dengan mengubah nama. Bab 3. Nama dalam jejak leluhur dan karma. Nama juga bisa menjadi warisan vibrasi. Dalam banyak tradisi, nama diberikan berdasarkan garis leluhur. Ada kekuatan dalam hal itu, karena nama leluhur membawa jejak karma kolektif. Jika nama yang diberikan adalah nama seseorang yang kuat, bijak, dan selaras dengan cahaya, maka vibrasinya bisa menjadi perlindungan. Tapi jika nama itu berasal dari leluhur yang menyimpan luka, dendam, atau trauma yang belum terselesaikan, maka nama itu bisa menjadi portal terbuka bagi energi yang belum sembuh. Pernahkah kamu bertemu orang yang tampaknya selalu mengalami kesialan, meskipun sudah berusaha keras? Terkadang, jawaban tak terletak di usahanya, tapi pada vibrasi yang membungkus hidupnya sejak awal, termasuk dalam nama. Beberapa jiwa terpilih akan menyadari ini dan memutuskan untuk mengganti nama mereka sebagai bentuk pembaruan energi.
Dalam tradisi spiritual, inisiasi atau kelahiran baru seringkali disertai dengan pemberian nama baru. Itu bukan sekadar simbolisme. Itu adalah penyesuaian frekuensi. Bab 4. Ketika jiwa memilih namanya sendiri. Yang menarik, dalam banyak kepercayaan spiritual, diyakini bahwa jiwa memilih namanya sendiri sebelum lahir. Ia memilih nama yang selaras dengan misi jiwanya. Nama itu kemudian disampaikan ke orang tua melalui intuisi, mimpi, atau bisikan batin. Namun, dunia seringkali terlalu bising. Banyak orang tua memilih nama karena tren, bukan karena getaran. Maka tak jarang, nama yang dibawa seorang anak tidak selaras dengan tujuan jiwanya. Tapi semesta tidak pernah menutup jalan. Jika seseorang tumbuh dan mulai sadar akan vibrasi hidupnya, ia bisa melakukan dua hal, yaitu menyelaraskan dirinya dengan nama yang ia bawa, atau mengganti nama itu menjadi sesuatu yang lebih selaras dengan jiwanya yang sejati. Nama bukan penjara. Ia bisa menjadi sayap jika kamu menyadari arah anginnya. Bab 5. Perjalanan menuju nama jiwa. Nama jiwa berbeda dari nama lahir. Nama jiwa bukan yang ada di akta kelahiran, tapi yang terukir di inti keberadaanmu. Itu adalah suara batin yang kamu dengar ketika kamu benar-benar hening. Itu adalah nama yang menggetarkan jantungmu dengan rasa, "Ini aku." Dalam meditasi terdalam, beberapa orang mendengar nama itu. Ia bisa terdengar asing, atau justru sangat akrab. Ia bisa berupa satu kata, atau getaran tanpa bahasa. Dan ketika seseorang mulai hidup sesuai dengan nama jiwanya, hidupnya mulai berubah. Jalan menjadi lebih terang. Pilihan menjadi lebih jelas. Batin menjadi lebih tenang. Nama jiwa membawa cahaya misi. Ketika kamu mengenalnya, kamu tidak lagi bertanya, apa tujuan hidupmu? Kamu menjadi tujuan itu sendiri. Bab 6. Nama sebagai pusat manifestasi. Kamu adalah medan magnet, dan nama adalah inti dari pusat manifestasi itu. Nama yang kamu gunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah perpanjangan dari identitas batinmu. Setiap kali kamu menulisnya, mengucapkannya, atau menandatanganinya, kamu sedang menyebarkan frekuensi ke alam semesta. Orang sukses yang menyadari hal ini sering menggunakan nama panggilan atau nama panggung yang selaras dengan energi yang ingin mereka tarik. Itu bukan sekadar branding. Itu spiritual alignment. Lihatlah bagaimana nama-nama tertentu terasa ringan, berenergi, dan mudah diingat. Itu bukan hanya karena ejaannya bagus, tapi karena ia membawa resonansi tertentu. Sebaliknya, ada nama-nama yang terasa berat, kabur, atau bahkan menakutkan. Vibrasinya sudah rusak. Jika kamu ingin mengubah takdirmu, pertimbangkan untuk meninjau vibrasi namamu. Bukan hanya makna literalnya, tapi bagaimana kamu merasakannya di tubuh dan jiwamu. Apakah itu memperkuatmu atau melemahkanmu? Bab 7. Mengubah nama, mengubah takdir. Mengubah nama adalah tindakan spiritual yang dalam. Dalam banyak budaya, orang yang melewati masa transisi, entah menjadi biksu, dukun, atau pelayan cahaya, selalu diberi nama baru. Itu adalah bentuk kelahiran kembali. Jika kamu merasa hidupmu mandek, atau jalanmu penuh rintangan tanpa alasan yang jelas, mungkin saatnya kamu meninjau nama yang kamu bawa. Ucapkan nama itu perlahan, dengarkan bagaimana tubuhmu merespons. Rasakan, apakah ada bagian dari dirimu yang menolak atau merangkulnya. Mengubah nama tidak harus selalu mengganti total. Terkadang cukup dengan menambahkan satu kata, satu huruf, atau mengubah ejaan untuk menggeser vibrasinya. Yang penting adalah, kamu sadar
bahwa kamu berhak memilih nama yang selaras dengan takdir jiwamu. Takdir bukan tulisan mati. Ia bisa ditulis ulang, dimulai dari nama yang kamu izinkan untuk mewakilimu. Setiap kali seseorang menyebut namamu, mereka sedang mendoakanmu, sadar atau tidak. Mereka sedang mengirimkan energi ke pusat eksistensimu. Maka pilihlah nama yang menjadi doa terbaik untuk hidupmu. Bawalah nama yang mengangkatmu, bukan membebanimu. Di dunia ini, kita mungkin tak bisa memilih banyak hal sejak lahir, tapi kita bisa memilih kesadaran. Dan dari kesadaran itu, kita bisa memilih nama yang benar. Benar mewakili cahaya jiwa kita. Nama bukan hanya siapa kamu di dunia ini. Nama adalah suara jiwamu di telinga semesta. Dan semesta selalu mendengar.